Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan membacakan perkembangan pada PT Kereta Api Indonesia atau Persero atau yang disingkat dengan PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang mengoperasikan rel kereta api untuk daerah Jawa dan Sumatera. Perusahaan saat ini melayani dua tipe layanan kereta. PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Adapun visi dari PT KAI adalah menjadi penyedia jasa perkereta-apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Adapun misinya yaitu menyelenggarakan bisnis perkereta-apian dan bisnis usaha penunjangnya melalui taktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambahan yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Seusai proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tahun 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkereta-apian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, kekuasaan perkereta-apian berada di bawah tangan bangsa Indonesia yang ditegaskan oleh pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA sehingga sudah tidak ada campur tangan oleh Jepang. Maka pada tanggal 28 September 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA resmi diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero sampai sekarang. Konsep perubahan. Yang pertama, perubahan organisasi. Perubahan adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Menurut Krohn-Lewin dalam Coram dan Bernard tahun 2001, perubahan organisasi merupakan suatu proses yang sistematis, yakni perubahan dari sebuah topik yang hanya menarik untuk beberapa akademisi dan praktisi menjadi satu topik yang menarik untuk para eksekutif perusahaan untuk keberlangsungan hidup organisasi. Perubahan dalam organisasi dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya yaitu yang pertama, perubahan operasional, yaitu perubahan yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang besar bagi unit-unit lain, misalnya perubahan kemasan produk dan seragam karyawan. Yang kedua itu perubahan strategis, yaitu perubahan yang menimbulkan dampak luas dan memerlukan unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Jika satu komponen diubah, maka komponen lain akan ikut berubah. Macam-macam perubahan strategi antara lain yaitu perubahan budaya dan nilai-nilai dasar perusahaan, perubahan arah atau fokus bisnis, perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan, atau pemakaian sumber daya. Perubahan radikal cenderung merubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Yang kedua itu kekuatan yang mendorong perubahan. Kekuatan lingkungan di mana organisasi mereka beroperasi secara konstan, berubah, dan mereka harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu agar tetap survive. Selanjutnya itu perubahan teknologi. Yang pertama, teknologi self-check-in.
Setelah adanya sistem pemesanan tiket secara online, selanjutnya perusahaan teknologi yang dilakukan oleh PT KAI diantaranya adalah memberlakukan sistem self-check-in atau cetak tiket secara mandiri, hanya dengan memasukkan nomor booking dan nomor identitas atau KTP, kemudian stasiun keberangkatannya. Penumpang yang telah membeli tiket secara online atau melalui minimarket bisa langsung mencetak tiketnya sendiri lewat printer atau mesin pencetak yang ada tanpa perlu antri di loket. Layanan self check-in ini memudahkan penggunaan KA dalam mendapatkan tiket. Penumpang yang sudah memesan tiket di cancel eksternal atau agen resmi dan sudah mendapatkan kode booking tidak perlu lagi antri di loket stasiun, bisa mencetak sendiri di sistem self check-in tersebut. Saat ini sistem baru tersedia di beberapa stasiun besar di Indonesia. Selanjutnya yaitu aplikasi KAI Access. Aplikasi KAI Access ini pernah dibuat sebelumnya pada tahun 2011 dengan nama Kabila atau Kereta Api Mobile Application. Fitur yang ditawarkan pada aplikasi ini diantaranya booking tiket, schedule, booking check, history, profil, news, map, dan about. Fitur unggul aplikasi ini yaitu booking tiket yang terletak pada pojok kiri atas tampilannya. Perubahan layanan. Beberapa perubahan layanan yang terjadi antara lain yang pertama pelayanan. Dulu pelayanan dalam pembelian tiket kereta api masih terjadi antrian panjang yang kadang dapat menghambat proses pembelian tiket, sehingga banyak praktik percaloan yang menjual tiket kereta api, serta penumpang dapat naik kereta api tanpa menggunakan tiket, tetapi langsung membayar di dalam kereta api kepada kondektur, sehingga banyak terjadi kebocoran terhadap pendapatan PT KAI. Namun sekarang, perusahaan melakukan perubahan pelayanan berupa pelayanan pembelian tiket kereta api. Pembelian tiket kereta api sekarang lebih mudah dan menghindari berbagai antrian panjang. Tiket dapat dibeli tanpa harus ke stasiun kereta api, tetapi sudah tersedia di Indomaret. Menggunakan ponsel, menghilangkan calo dalam pembelian tiket, sehingga tidak ada penumpang gelap dan jumlah penumpang sesuai kapasitas. Selain pelayanan dalam pembelian tiket, perusahaan juga melayani penumpang sesuai dengan kebutuhan penumpang. Selain pelayanan dalam pembelian tiket, perusahaan juga melayani penumpang sesuai dengan kebutuhan penumpang. Yang B, kenyamanan. Sebelumnya, dalam memelihara kenyamanan pelanggan juga masih kurang. Terlihat dari masih banyaknya yang berjualan di dalam kereta api, banyaknya penumpang gelap, penumpang melebihi kapasitas, merokok di dalam kereta api, dan lain sebagainya. Itulah sebagian keluhan penumpang yang membuat mereka tidak nyaman di dalam kereta. Perubahan dalam menunjang kenyamanan penumpang, perusahaan merubah berbagai keluhan-keluhan yang dirasakan penumpang, yaitu dengan menertibkan pedagang kaki lima atau PKL di dalam kereta, menertibkan penumpang gelap, membatasi penumpang sesuai kapasitas sehingga penumpang jarak jauh dilarang berdiri, serta menertibkan atau memberikan larangan merokok di dalam kereta. Keempat, perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi di PT KAI terlihat dari bentuk struktur organisasi yang konvensional menjadi lebih modern, atau dari yang tidak banyak pembagian-pembagian menjadi lebih banyak pembagian. Bisa dikatakan bentuk struktur organisasinya lebih gemuk. Kelima, perubahan fasilitas. Fasilitas yang ada dalam menunjang kebutuhan konsumen PT KAI pun banyak yang dirubah atau diperbarui. Contohnya, kursi untuk kelas ekonomi yang mulanya besar diperbarui menjadi bagus, rapi, dan nyaman digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.